Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that day. Bitches on my line, and you know that. Perkenalkan, nama saya Francisca Agustina. Perkenalkan, nama saya Febrian Naraspati Matakuta. Hai, saya Putri Dwi. Hai, nama saya Vanessa Soedina. Kami dari Ketiga Teknologi Komunitas Kelas B. Gak kerasa ya kita udah 4 semester kuliah di TPK. Iya ya, nggak kerasa udah 4 semester. Tapi aku baru mikir, apa sih visi dari TPK itu? Visi dari TPK sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan teknologi pulp kertas biopolimer berbasis kayu yang berwawasan lingkungan dan unggul di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2035. Nah, makanya kita sebagai mahasiswa D3 TPK wajib mengetahui apa itu biopolimer dan menjelaskan tentang produk turunannya. Berarti kita harus tahu dong apa itu biopolimer dan turunannya. Kalau untuk itu kita tanya Putri saja, karena Putri lebih paham. Oke? Oke. Nah, itu Putri. Putri! Sini. Ada apa tuh? Siska tadi bingung apa itu biopolimer dan turunannya. Putri bisa jelasin nggak apa itu biopolimer dan turunannya? Oh, tentang biopolimer dan turunannya. Gimana kalau kita belajar bareng-bareng? Ayo. Ya. Teknologi biopolimer merupakan pengembangan dari bahan polimer berbasis alamiah seperti tanaman, alga, biomasa, bahkan mikroorganisme. Nah, teknologi biopolimer ini dianggap sebagai alternatif yang ramah lingkungan dibandingkan polimer berbasis konvensional yang berasal dari minyak bumi. Nah, untuk sejarah dari teknologi biopolimer ini sendiri dimulai pada abad ke-20 pada saat ilmuwan menemukan bahwa mikroorganisme dapat menghasilkan bahan biopolimer yang bermanfaat. Nah, selanjutnya pada tahun 1970-an, ilmuwan mulai mempelajari pembuatan bahan biopolimer yang berasal dari tumbuhan seperti selulosa, pati, dan ketin. Nah, manfaat dari teknologi biopolimer ini sendiri adalah untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku minyak bumi, serta dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, bahan biopolimer ini sendiri juga dapat didaur ulang dan menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan bahan baku konvensional pada saat diproses. Selain itu juga, bahan baku biopolimer ini juga dapat digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan bioplastik, biomedis, bahan bangunan, serta pembuatan kemasan.
Nah, pada video ini kita akan membahas tentang teknologi biopolimer turunan selulosa. Nah, teknologi biopolimer turunan selulosa merupakan pengembangan dari bahan polimer berbasis selulosa yang dimana merupakan senyawa organik kompleks yang terdapat pada dinding sel tumbuhan. Nah, teknologi biopolimer berbasis selulosa ini melibatkan modifikasi serta perubahan struktur pada selulosa itu sendiri, sehingga menghasilkan karakteristik dan sifat dari selulosa yang berbeda-beda. Nah, untuk teknologi biopolimer turunan selulosa ini memiliki berbagai jenis, tergantung dari proses pembuatannya, dimulai dari modal dan solvent, lyocell, selulosa ether, selulosa asetat, serta selulosa nitrat. Nah, kita masuk ke dalam contoh yang pertama, yaitu turunan biopolimer selulosa adalah modal dan solvent. Nah, modal dan solvent ini biasanya digunakan dalam pembuatan kemasan. Nah, modal sendiri memiliki sifat yang kaku serta tahan air sehingga cocok digunakan dalam pembuatan kemasan yang kuat dan tahan lama. Nah, sedangkan solvent sendiri memiliki sifat yang fleksibel serta sifat yang lebih elastis sehingga digunakan dalam pembuatan kemasan makanan. Nah, untuk contoh yang kedua adalah turunan selulosa berupa lyocell. Nah, lyocell ini sendiri merupakan produk turunan selulosa yang dimana dilakukan proses pemusatan. Nah, proses pemusatan ini sendiri merupakan proses penghilangan zat pengotor di dalam selulosa sehingga hanya tersisa selulosa murni saja. Nah, untuk turunan selulosa lyocell ini sendiri biasanya digunakan dalam industri pakaian atau industri tekstil untuk membuat bahan pakaian, membuat kain bed cover, atau yang lainnya. Nah, untuk jenis ketiga dari turunan selulosa adalah selulosa nitrat. Nah, selulosa nitrat merupakan turunan selulosa yang diperoleh dengan mereaksikan antara selulosa dengan asam nitrat. Nah, biasanya selulosa nitrat sendiri digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan film, plastik transparan, bahkan bahan peledak. Nah, untuk produk turunan biopolimer selulosa yang keempat adalah selulosa asetat. Nah, selulosa asetat diperoleh dengan mereaksikan antara selulosa dengan asam asetat. Selulosa asetat ini sendiri memiliki sifat yang mirip dengan plastik, yaitu memiliki kekuatan dan ketahanan terhadap air serta dapat diwarnai. Biasanya, selulosa asetat digunakan dalam pembuatan kemasan, bahan bakar roket, serta pembuatan kacamata. Dan yang terakhir adalah jenis turunan biopolimer selulosa dengan jenis selulosa ether. Nah, selulosa ether diperoleh dengan reaksi ether, yang dimana sifat dari selulosa ether ini mirip dengan selulosa asetat, yaitu memiliki kekuatan dan ketahanan terhadap air serta mirip dengan plastik. Nah, biasanya selulosa ether digunakan dalam pembuatan kemasan dalam industri farmasi dan sebagai pengikat dalam penggunaan tablet di dalam industri farmasi. Nah, dalam pengembangan teknologi biopolimer turunan selulosa ini penting untuk mempertimbangkan faktor keberlanjutan serta faktor lingkungan. Nah, teknologi biopolimer turunan selulosa dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku minyak bumi serta dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, teknologi biopolimer turunan selulosa ini sendiri juga dapat dijadikan sebagai solusi keberlanjutan yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi industri. Pada video ini kita akan membahas berbagai produk dari teknologi biopolimer turunan selulosa. Nah, untuk produk pertama, kita akan membahas terkait produk paper atau kertas. Produk selanjutnya adalah paperboard. Dan juga kita akan membahas terkait serat viscose rayon. Nah, untuk mendapatkan produk dari turunan selulosa ini sendiri tentunya mengalami proses atau pengolahan sebelumnya. Contohnya dapat kita lihat pada PT RAPP, yaitu penggunaan kayu akasia ataupun kayu eukaliptus. Nah, dimulai dari proses yang terjadi di woodyard, dilanjutkan pada proses fiberline, dan kemudian berakhir pada proses pulp dryer sehingga didapatkan bel-bel pulp yang akan didistribusikan pada departemen selanjutnya ataupun ke customer. Nah, dimulai dari proses di woodyard. Proses di woodyard itu merupakan proses pengecekan terhadap kayu-kayu atau kayu-kayu yang akan siap tebang. Dan kemudian setelah kayu-kayu tersebut dicek dan dia siap tebang, maka akan terjadi proses penebangan pada kayu tersebut. Log-log kayu ini akan dibawa ke mill untuk dilakukan proses penyerpihan atau pembentukan log-log kayu menjadi chip untuk dilakukan proses cooking yang menjadi lebih mudah. Nah, setelah dari proses di woodyard atau penebangan dari kayu-kayu dan persiapan dari log-log kayu, selanjutnya log-log kayu itu akan dibawa ke mill untuk dilakukan proses di fiberline. Nah, pada proses fiberline ini akan terjadi proses cooking, yaitu pemasakan dari log-log kayu menjadi chip, kemudian akan diperoleh menjadi pulp. Nah, pada proses cooking ini terdiri dari beberapa proses selanjutnya, yaitu ada proses chip filling, kemudian ada impregnation filling, kemudian ada hot black liquor filling, hot white liquor filling, heating dan cooking, displacement filling, dan ada proses discharge.
Nah, itu tadi proses pengolahan kraft pulping. Nah, selanjutnya untuk pembuatan serat viscose rayon digunakan proses pembuatan dissolving pulp. Nah, untuk perbedaan antara dissolved pulp dengan kraft pulp, pada dissolved pulp digunakan selulosa murni saja, sedangkan pada kraft pulp digunakan selulosa serta hemiselulosa. Nah, pada pembuatan dissolving pulp dimulai dari proses chip filling, kemudian masuk ke dalam proses preheating dan prehydrolysis, kemudian proses neutralization, lalu proses heating dan cooking, displacement filling, lalu discharge. Nah, setelah melalui proses cooking, akan dilanjutkan pada proses washing serta screening. Setelah dari proses washing dan screening, akan dilanjutkan pada proses bleaching atau pemutihan pada pulp. Nah, pada tahapan bleaching ini dimulai dari tahapan D0, kemudian IOP, D1, dan D2. Setelah melalui proses bleaching, akan ada proses washing lanjutan, dan setelah itu akan masuk ke dalam proses pulp dryer atau tahapan finishing dalam proses pembuatan pulp. Nah, setelah dilakukan proses finishing pada pulp dryer ini, akan dihasilkan bel-bel pulp yang akan didistribusikan pada departemen lanjutan atau akan didistribusikan pada customer untuk produk selulosa lainnya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai teknologi biopolimer serta teknologi biopolimer turunan selulosa. Bisa dipahami bukan? Apa itu dissolving pulp? Dissolving pulp merupakan produk hasil proses pulping dengan proses atau perlakuan khusus sehingga memiliki kandungan alfa selulosa yang tinggi, yaitu sekitar 95 hingga 98%, dan hemiselulosa yang terkandung sebanyak 1-4%, serta lignin yang terkandung itu di bawah 0,05%. Dissolving pulp memiliki sifat khusus, seperti penampakan dengan tingkat kecerahan yang tinggi, distribusi berat molekul yang relatif seragam, serta reaktivitas selulosa yang tinggi, misalnya direaksikan dengan CS2 menjadi selulosa santan. Dissolving pulp umumnya tidak dijadikan bahan pembuatan kertas, tetapi akan dijadikan produk lain, yaitu tekstil, peledak, membran, dengan cara dilarutkan ke dalam suatu pelarut atau pereasan, sehingga menjadi larutan homogen yang membuat pulp ini sepenuhnya reaktif secara kimiawi dan mudah bereaksi. Aduh, panas sekali nggak sih, Pan? Nggak panas loh, tapi emang terik kali. Ih, kok tengok aku udah basah kali nih, ha? Aku nggak basah loh, Padahal kok baju hitam loh. karena bahan bajuku dari rayon. Apa sih bedanya rayon sama baju-baju lain? Sama aja pun ku tengok. Bahan rayon tuh lebih adem loh daripada bahan-bahan yang lain. Dari mana lah kau tahu itu? Karena begini proses pembuatan rayon. Rayon memiliki kelemahan, yaitu kekuatan basahnya yang lebih rendah dibandingkan kekuatan keringnya. Kemudian, peneliti Jepang memodifikasi proses viskos untuk mengembangkan serat dengan struktur fisik yang lebih baik. Tipe rayon ini dikenal dengan nama Height Weight Modulus rayon. Rayon tipe ini bersifat lebih kuat dan lebih stabil dibandingkan viskos rayon biasa. HWM rayon, biasa juga disebut dengan High Performance rayon, lebih menyerupai kapas alami daripada viskos. Serat HWM rayon adalah serat selulosa berbasis bubur kayu atau wood pulp yang umumnya berasal dari pohon, kayu keras seperti beech, oak, dan lain-lain. Sedangkan viskos rayon dapat diperoleh dari bubur kayu dari sejumlah pohon yang berbeda. Proses pembuatan modal atau HWM rayon ada 6 tahap, yaitu yang pertama steeping and pressing, yang kedua shredding, yang ketiga mercerizing, yang keempat sanitation, yang kelima filtration and aeration, yang keenam adalah spinning. Secara umum, proses pembuatan modal hampir sama dengan proses pembuatan viskos rayon. Hanya saja, pada proses pembuatan modal tidak ada tahapan aging and ripening. Stripping and pressing. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengubah selulosa menjadi alkali selulosa. Pada proses ini, pulp direndam dalam larutan NaOH 16 hingga 18% pada suhu antara 18 sampai 25 derajat Celcius yang menyebabkan serat membengkak atau swelling dan mengubah selulosa menjadi alkali selulosa. Bubur yang diperoleh ditekan untuk menghilangkan kelebihan soda dari bubur alkali selulosa slurry. Yang kedua adalah shredding. Lembaran alkali selulosa secara mekanis diiris atau dicabik-cabik dalam bentuk remah atau crumbs
Proses ini bertujuan untuk memberikan peningkatan luas permukaan untuk meningkatkan kemampuan reaksi alkali selulosa dan penetrasi dari oksigen dan CS2. Selanjutnya adalah merserisasi. Merserisasi adalah treatment selulosa dengan konsentrasi alkali lebih tinggi pada waktu yang singkat dan suhu tertentu, biasanya NaOH-nya memiliki konsentrasi 26 hingga 30%, suhu 60 derajat Celcius, waktu 20 sampai 60 detik. Tujuan merserasi adalah untuk meluruskan atau merapikan bentuk serat selulosa sehingga meningkatkan kekuatan dan memperbaiki penampakan lebih cemerlang atau kilau, juga untuk meningkatkan absorpsi zat warna dan penyerapan kelembaban serta tingkat elastisitas. Selanjutnya adalah sandation. Sandation, pada proses ini, alkali selulosa yang telah mengalami proses deterasi bereaksi dengan uap CS2 di bawah kondisi vakum untuk membentuk natrium selulosa santat. Jumlah CS2 yang digunakan lebih kecil dari jumlah yang digunakan pada proses produksi viskos rayon. Agar membentuk larutan atau solution, selulosa santat kemudian dilarutkan dalam air untuk menghasilkan larutan yang mengandung 6% selulosa dan 2,8% NaOH. Selanjutnya adalah filtration and direction. Pengotor yang ada atau substansional dan gelembung udara harus dihilangkan sebelum memasuki proses pemintalan atau spinning untuk mencegah penyumbatan lubang pemintalan atau spinneret holes. Pengotor atau partikel biasanya dipisahkan menggunakan sistem lensing KKF, merupakan nama dari mesin penghilang pengotor tersebut yang bekerja secara otomatis selama operasi proses produksi. Gelembung udara dipisahkan dengan cara deaerasi dengan menerapkan sistem vakum untuk menghilangkan gelembung pembentuk udara yang terdispersi. Kemudian tekanan gas di atas cairan dikurangi, suhu cairan dinaikkan. Pada proses spinning, modulus dan kekuatan yang tinggi akan dicapai ketika selulosa dipintal. Dalam larutan spinning bed mengandung asam sulfat 1%, sodium sulfat 4-6%, kecepatan dalam spinning yaitu 20 hingga 30 meter per menit, dan suhu spinning bed sekitar 25 hingga 35 derajat Celcius. Kegunaan serat modal atau HWN rayon adalah serat modal dapat digunakan atau dicampur dengan serat lain seperti kapas atau elastan untuk barang-barang domestik seperti handuk, spray, dan lain-lain. Serta modal juga dapat digunakan dalam berbagai industri tekstil seperti pakaian olahraga, shirts, pakaian dalam, dan kaos kaki. Seperti yang kita tahu, bahwa pakaian yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari merupakan sesuatu olahan yang terbuat dari benang. Benang merupakan serat panjang yang diolah oleh perusahaan tekstil sehingga menghasilkan pakaian yang kita gunakan. Benang terdiri dari dua macam sumber. Yang pertama, benang dari serat alami dan serat sintetis. Seperti yang kita tahu, benang yang biasa kita kenal terbuat dari benang sutra, benang plastik, dan kapas. Nah, dalam video ini kita akan membahas benang yang terbuat dari serat kayu. Kita simak videonya. Polyester saat ini merupakan jenis serat yang penting di antara serat sintetis karena kecepatan pengembangan tercepat dan output tertinggi. Produksi filamen polyester secara kasar dapat dibagi menjadi dua langkah, pemintalan dan pasca pemrosesan. Yang pertama, pemintalan. Menurut kecepatan pemintalan, pemintalan dapat dibagi menjadi proses pemintalan konvensional, kecepatan sedang, kecepatan tinggi, dan proses pemintalan kecepatan sangat tinggi. Kami akan menggunakan pemintalan kecepatan tinggi. Paling umum digunakan untuk produksi benang berstruktur. Untuk menggambarkan proses pemintalan, kecepatan pemintalan biasanya 3000 hingga 3600 meter per menit. Dan produk setelah proses ini adalah benang praorientasi atau POY. Prinsip dari proses ini adalah memasukkan keripik polyester ke dalam hopper keripik, kemudian lelehkan dan pastikan lelehan mengalir dengan stabil ke extruder skrup. Di extruder skrup, lelehan disaring dan ditekan ke dalam spinneret untuk menyemprotkan aliran lelehan tipis dan kemudian dengan cepat terkondensasi oleh udara dingin untuk membentuk serat derek yang mengeras. Selama proses ini, peregangan juga dihasilkan karena fungsi panduan benang dan itu juga membuat serat lebih tipis.
Serat yang baru lahir digulung menjadi gulungan dengan bentuk tertentu oleh sistem lilitan. Yang kedua yaitu pasca pemrosesan. Pasca pemrosesan, serat kimia mengacu pada pemrosesan serat pintal cocok untuk produksi tekstil. Post processing secara kasar dapat dibagi menjadi 5 langkah sebagai berikut. Yang pertama POY ke DTY, twisting, hanking, dyeing, dan winding. POY ke DTY menggabungkan proses menggambarkan dan memutar pada mesin yang sama, benang atau DTY. Selanjutnya itu twisting. Memutar mengacu pada menggabungkan dua atau beberapa benang tunggal menjadi satu dan memutar mereka melalui mesin untuk menghasilkan yang kuat, elastis dengan sifat ketebalan seragam, halus dan ketahanan aus. Untuk memenuhi kebutuhan proses selanjutnya, para pekerja akan mengatur putaran pada mesin sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan gulungan salah satu ujung DTY pada mesin, dan mesin akan mengoperasikan proses memutar. Yang selanjutnya itu hanking. Tujuan dari hanking adalah untuk melonggarkan benang yang terpilih sehingga pewarna dapat menembus benang sepenuhnya selama proses pewarnaan. Pekerja akan menempatkan produk bengkok di samping mesin dan mesin dihidupkan. Selama proses hanking, pekerja akan menambahkan air dengan tepat untuk mengencangkan benang. Setelah hanking, proses menjadi produk dyeing atau pencelupan. Sebelum pewarnaan massal, staf warna profesional akan menyiapkan formula warna sesuai dengan sampel pelanggan dan mewarnai dengan mesin pencelupan. Kemudian mereka membandingkan sampel yang diwarnai dengan sampel pelanggan di bawah lingkungan pencahayaan yang ditentukan. Setelah konfirmasi bahwa tidak ada perbedaan warna, maka warna massal akan dilakukan. Pewarnaan terbagi atas 3, yaitu pencelupan hang, pencelupan obat bius, dan pencelupan kerucut. Metode pewarnaan yang digunakan di pabrik kami adalah pewarnaan hang. Dibandingkan dengan metode pencelupan lainnya, hang memiliki karakteristik tahan luntur, warna yang tinggi, dan pewarnaan yang seragam. Pabrik pencelupan kami dilengkapi dengan tangki pencelupan dengan spesifikasi berbeda, dan berat pencelupan benang berkisar antara 1,5 kg hingga 800 kg. Tangki pencelupan kecil umumnya digunakan untuk mewarnai sampel benang untuk pelanggan. Mewarnai adalah mata rantai yang paling menguji pengalaman dan teknologi. Karena proses ini tidak hanya membutuhkan rasio pewarna yang tepat, tetapi juga kontrol suhu. Pada saat yang sama, pekerja harus menambahkan aditif pada waktu yang tepat. Winding is the last process of yarn post-processing. Its task is to process the hank yarn into the cone yarn, which is the product that our customer can directly use to produce the textile products. Before winding, workers will place the dyed bread yarn in a cool place and dry it with the wind. This process generally lasts 2 to 3 days. Then the workers put the dried colored bread yarn on a shelf, spread it out evenly, and cut off the surface yarn that has been exposed to air for a long time. When it's all done, workers will place it on the machine and turn on the machine to wind it. After winding, the cone yarn will be placed on a shelf, and after passing the inspection by the workers, it will be packed, stored and sent out to our customers. Dikemas, disimpan dan dikirim ke pelanggan kami. Jadi proses pembuatan kertas itu dapat dibagi menjadi 2 bagian utama. Yang pertama itu adalah word preparation dan paper machine. Nah, proses pembuatan kertas ini diawali dari word preparation, di mana tahapan ini dimulai dari wood log yang merupakan proses pemotongan pohon menjadi kayu yang akan memiliki panjang 2-3 meter yang kemudian akan dikirimkan ke load yard. Nah, load yard ini dia itu merupakan tempat penumpukan kayu yang akan dipotong dan kirimkan ke proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya itu adalah proses debugging. Proses debugging ini merupakan proses pengelupasan kulit kayu yang menggunakan bantuan alat. Nah, alat ini adalah alat drum bucker. Alat yang memiliki bentuk seperti drum, di mana di dalamnya itu memiliki pisau-pisau kecil yang berfungsi untuk proses pengelupasan kulit kayu. Nah, cara kerja alat ini adalah dengan memasukkan sejumlah kayu ke dalam drum, di mana drum itu
akan berputar sehingga kayu-kayu tersebut akan bertabrakan dan mengenai pisau-pisau kecil tersebut yang akan menyebabkan kulit kayu terkelupas. Nah, kulit kayu yang telah terkelupas dia itu akan dikirimkan ke ball boiler untuk digunakan kembali sebagai bahan bakar. Nah, setelah dari proses debaking, dia itu akan ke proses chipping, di mana proses ini adalah proses pemotongan kayu menjadi chip-chip kecil. Nah, terdapat beberapa jenis ukuran, di antaranya itu adalah overthick, oversize, accept, pinch, dan fines. Nah, terdapat dua jenis alat yang terdapat pada chipping, yaitu disc chipper yang berbentuk seperti disc dan drum chipper yang berbentuk seperti drum atau silinder. Nah, setelah dari proses chipping, dia itu akan ke proses screening. Proses screening ini merupakan proses penyaringan chip berdasarkan ukuran yang diinginkan. Nah, ukuran yang diinginkan dalam proses ini adalah accept chip yang berukuran 7 mm sampai 13 mm. Nah, yang digunakannya itu adalah preventing screen. Nah, setelah dari screening, dia akan dialirkan ke proses chip storage. Nah, chip storage ini dia itu merupakan tempat penyimpanan chip-chip sebelum akan dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu proses cooking. Proses cooking merupakan proses yang bertujuan untuk melakukan lignin dan zat ekstraktif yang ada di dalam kayu dengan menggunakan white liquid sebagai cairan pemasak yang mengandung Na2S dan NaOH. Nah, lignin ini perlu dihilangkan dalam proses pembuatan kertas karena dia itu dapat memberikan warna coklat pada kertas. Nah, untuk zat ekstraktif dia itu dapat menyebabkan bercak hitam pada kertas. Nah, hasil dari cooking ini adalah bubur pulp dan black liquid. Nah, black liquid ini merupakan lignin yang terlarut dalam white liquid. Bubur pulp yang dihasilkan dari cooking akan dialirkan ke washing. Nah, pada washing ini dia itu memiliki beberapa tahap. Tahapan yang pertama adalah denoting, di mana denoting ini dia itu merupakan proses penghilangan mata kayu yang terdapat dalam bubur pulp. Nah, setelah dari denoting dia itu akan ke proses screening, di mana dia itu akan memisahkan bubur pulp dengan kotoran-kotoran berdasarkan berat dan dimensi yang lebih besar dari serat. Nah, pada proses ini dia itu menggunakan pressure screen. Setelah proses screening, dia itu akan ke proses selanjutnya, yaitu proses pencucian, di mana proses pencucian ini dia itu berfungsi untuk memisahkan kotoran-kotoran berdasarkan dengan kelarutannya dalam air yang terdiri dari senyawa organik dan anorganik. Selain untuk itu, dia itu berfungsikan untuk membersihkan sisa-sisa kemikal yang ada dalam pulp. Nah, setelah dari tahap itu akan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap oksigen delignifikasi. Jadi oksigen delignifikasi ini merupakan tahapan pre-bleaching. Oksigen delignifikasi ini berfungsi untuk menurunkan kadar lignin pada bubur pulp yang akan dikirimkan ke proses bleaching. Nah, dalam oksigen delignifikasi dia itu menggunakan bahan kaustik dan oksigen, di mana oksigen akan berfungsi untuk menyerang lignin, sedangkan kalau kaustik itu dia itu berfungsi untuk mengekstrak lignin yang telah diserap oleh oksigen. Nah, selanjutnya itu bubur pulp akan dialirkan ke proses bleaching. Nah, proses bleaching ini dia itu merupakan proses pemutihan bubur pulp dengan menghilangkan lignin yang masih ada dalam bubur pulp. Nah, tujuan dari bleaching ini adalah untuk meningkatkan kecerahan dan menghilangkan kotoran-kotoran yang berada pada proses sebelumnya. Nah, proses bleaching ini dia tuh memiliki 4 tahapan, yaitu D0, EOP, D1, dan D2. Pada D0 itu dia tuh menggunakan H2SO4 ClO2 yang berfungsi untuk mengikat lignin yang ada dalam pulp. Untuk tahap selanjutnya itu adalah EOP, menggunakan hidrogen peroksida, oksigen, dan NaOH yang berfungsi untuk mengikat zat-zat organik dan lignin. Nah, selanjutnya itu adalah tahap pemutihan kembali, yaitu D1 dan D2, di mana tahap ini menggunakan ClO2, NaOH, dan H2SO4 yang berfungsi untuk mengikat lignin. Nah, produk yang dihasilkan dari ini itu adalah bleaching pulp. Dari bleaching pulp dia itu akan dikirimkan ke paper machine, di mana paper machine ini dia itu memiliki berbagai atau beberapa proses. Di antaranya itu adalah stop preparation atau stop preparasi, di mana dia itu akan menambahkan pewarna, viral, dan zat latency atau latency edge. Nah, hasil yang dikeluarkan itu adalah
stok. Nah, stok ini akan dikirimkan ke headbox, dimana pada sebelum ke headbox ini dia itu akan melewati kernel untuk dibersihkan. Nah, headbox ini dia tuh berfungsi untuk membentuk lembaran kertas di atas folding table. Nah, folding table ini berfungsi untuk membuang air yang ada di dalam stok sehingga dia itu menghasilkan wet basah. Nah, kemudian dari wet basah ini dia tuh akan dikirimkan ke bagian press part, dimana dia tuh berfungsi untuk membuang air yang ada di dalam wet basah. Nah, dengan cara dia itu memasukkan wet basah ke dua roller yang memberi tekanan dan akan mengeluarkan air dari situ. Nah, setelah dari press part, dia itu akan ke proses selanjutnya, yaitu proses drying. Nah, proses drying ini dia itu dilewatkan ke silinder panas yang dipanaskan oleh steam. Nah, tujuan dari proses ini itu adalah menurunkan kadar air pada wet basah tersebut. Nah, setelah itu akan dimasukkan ke proses kalender. Proses kalender ini berfungsi untuk menghasilkan kertas yang lembut dan ketebalan yang sesuai dengan kertas yang ingin diproduksi. Nah, kemudian dari lembaran kertas tersebut dia itu akan dikirimkan ke powder untuk digulung dalam bentuk yang jumbo atau bentuk yang besar. Setelah itu akan ke rewinder, di mana proses ini akan terjadi proses pengulungan kembali dari gulungan jumbo menjadi gulungan yang lebih kecil. Nah, selanjutnya itu akan ke finishing, di mana dia itu akan terjadi proses pemotongan gulungan tersebut menjadi kertas yang akan diproduksi. Nah, proses finishing ini juga merupakan proses di mana proses pengemasan ke konsumen. Nah, itulah proses dari pembuatan kertas. Nah, begitulah proses pembuatan kertas. Wah, ternyata sulit juga ya membuat kertas. Terima kasih, Angel. Ya. Tapi saya itu gak sesulit dengan pembuatan kertas zaman dahulu loh. Kamu mau tau gak proses pembuatan kertas zaman dahulu? Boleh juga tuh. Bagaimana prosesnya? Yuk simak video ini. Oke. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait pembuatan kertas zaman dahulu. Nah, dimulai dari pemilihan kayu yang akan dipilih menjadi bahan baku pembuatan kertas, dilakukan pemotongan terhadap batang kayu yang akan dijadikan sebagai bahan baku, lalu dilakukan proses pengangkutan. Nah, selanjutnya dilakukan proses pelepasan kulit kayu dari serat kayu. Hal ini dikarenakan karena untuk membuat kertas, kita hanya memerlukan serat kayu. Kulit kayu dianggap sebagai pengotor, oleh karena itu harus disisihkan dari serat kayu yang ingin kita buat menjadi bahan baku pembuatan kertas. Selanjutnya, karena serat kayu ini masih bersifat sedikit basah, oleh karena itu kita lakukan pengeringan seperti pada video berikut. Kemudian setelah kering, serat kayu tersebut diambil, lalu dilakukan proses pencucian, pembersihan serat kayu tersebut, serta perendaman agar serat kayu tersebut menjadi lebih lunak. Nah, kemudian serat kayu yang telah direndam diambil dari perairan dan serat tersebut telah menjadi lebih lunak. Kemudian serat kayu tersebut dicampur dengan beberapa kapur untuk dilakukan proses pemasakan. Dicampur dengan air, kapur, dan dimasak dengan suhu tertentu. Kemudian dilakukan penutupan seperti video tersebut dengan menggunakan karung. Nah, video ini menampilkan tentang bagaimana sih proses pemasakan kayu atau serat kayu pada zaman dahulu. Nah, selanjutnya serat kayu yang telah dimasak diangkat dari tungku pemasakan. Kemudian dilakukan proses pembersihan kulit-kulit kayu yang masih tersisa atau kulit-kulit luar dan beberapa pengotor dari serat kayu. Dan dipilihlah serat kayu yang kualitasnya itu lebih baik untuk proses pembuatan kertas.
Kemudian terjadi proses pelumatan pada kayu dan pemotongan kayu, serat kayu ini menjadi kecil-kecil. Nah, kemudian serat kayu tersebut digiling agar dapat menghasilkan serat yang lebih lunak, lebih halus dan berbentuk seperti bubur. Nah, pada zaman dahulu ini masih digunakan tenaga mekanis. Untuk penggilingan digunakan tenaga manusia. Nah, dapat kita lihat serat kayunya telah menjadi ukuran yang kecil. Kemudian kita lakukan proses pencetakan pada bubur serat kayu ini, dimasukkan ke dalam air dengan menggunakan bantuan cetakan dengan saringan dan diratakan di perairan cetakan tersebut. Kemudian cetakan saringan ini diangkat dan dilakukan proses pemanasan atau pengaringan. Nah, teman-teman, itu tadi proses pembuatan kertas pada zaman dahulu. Bagaimana? Cukup rumit, bukan? Siska, kamu tahu nggak kenapa sampul buku ini tebal? Padahal kan kertas itu tipis. Kan nggak mungkin sampul ini terdiri dari 10 lembar kertas. Nah, Febrian, sampul dari notebook ini merupakan salah satu produk dari paperboard. Paperboard itu apa ya? Nah, paperboard itu, ayo kita sama-sama lihat penjelasannya. Pada proses pembuatan paperboard digunakan pulp mekanik dan craft pulp. Pulp mekanik akan digunakan sebagai inner layer untuk menambah kekuatan pada paperboard, dan pada dual outer layer menggunakan craft pulp agar diperoleh permukaan yang memiliki printability yang baik dan memberikan sifat kekuatan seperti bending stiffness. Pada bagian pertama, pulp akan dibentuk menjadi lapisan board pertama pada bottom wire, dan air akan mengalir ke bawah. Lapisan tengah terbentuk berurutan di atas lapisan pertama dan stabil dengan individual upper wires, kemudian air dihilangkan ke atas dengan cara dihisap. Lalu untuk lapisan terakhir dibuat secara terpisah, lalu digabungkan dengan lapisan yang sebelumnya telah terbentuk. Untuk mendapatkan karakteristik yang diinginkan, web akan dipres di antara hard rolls. Pada bagian akhir, kandungan air pada web akan berkurang sekitar 50%. Lalu web diumpankan ke drying section, di mana web akan dilewatkan pada silinder yang dipanaskan dengan uap panas secara bertahap tanpa menghilangkan ketebalan web untuk memastikan stiffness yang baik. Kemudian, pada permukaan web akan ditambahkan starch solution yang diberikan pada kedua sisi web untuk persiapan coating, yang akan mengikat serat dan menambah kekuatan pada board. Paperboard kemudian ditekan di antara steel rolls agar permukaan lebih rata dan meningkatkan smoothness. Pengepresan ini juga dilakukan untuk mengontrol ketebalan dan kerapatan pada board. Lalu dilanjutkan dengan pengaplikasian coating. Coating dapat diaplikasikan pada salah satu sisi ataupun kedua sisi, tergantung pada produk yang akan dibuat. Tiap lapisan akan dikeringkan secara terpisah dengan infrared dryers. Paperboard kemudian digulung menjadi gulungan besar. Beberapa gulungan besar akan dipotong menjadi gulungan yang lebih kecil. Beberapa akan langsung dibungkus untuk dikirimkan ke konsumen, dan beberapa akan dibuat sesuai ukuran yang diminta oleh konsumen. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai proses pembuatan dari paperboard. Nah, teman-teman, pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai proses pembuatan kertas ataupun paperboard. Teman-teman pada tahu nggak sih apa tahapan terakhir dari pembuatan kertas ataupun paperboard? Nah, tahapan terakhir itu disebut dengan printing process atau teknik percetakan. Printing process merupakan suatu proses untuk mencetak gambar atau tulisan dari suatu media cetak ke media transfer atau reproduksi seperti kain atau kertas. Tujuan dari printing process adalah untuk menghasilkan kualitas cetakan yang lebih baik, tinggi, dengan akurasi yang lebih efisien dan lebih baik. Nah, printing process ini sendiri terdiri dari beberapa jenis. Contohnya adalah flexography dan letterpress, kemudian gravure printing, screening printing, lithography printing, serta digital printing.
Letterpress dan flexography merupakan proses cetak yang serupa karena keduanya itu menggunakan bentuk cetak yang ditekan pada bahan cetak. Namun, ada perbedaan utama antara keduanya, yaitu bentuk cetak pada flexography itu terbuat dari bahan fleksibel seperti karet dan bahan sintetis. Nah, sedangkan pada letterpress itu bentuk cetaknya itu terbuat dari bahan keras seperti logam dan kayu. Nah, letterpress ini digunakan untuk mencetak bahan-bahan seperti undangan, kartu pos, dan sampul buku. Nah, sementara untuk flexography dia itu lebih umum digunakan untuk mencetak kemasan seperti kantong plastik, kemasan makanan, dan botol minuman. Mungkin sekian penjelasan tentang proses pembuatan flexography dan letterpress. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang metode pencetakan grafur. Grafur adalah proses cetak yang menggunakan bahan cetak yang terbuat dari ratusan atau bahkan ribuan lubang-lubang kecil, yang dimana lubang-lubang kecil itu nanti akan diisi dengan tinta dan kemudian dijepit dengan gulungan cetak sehingga menghasilkan gambar atau bahkan teks. Metode ini sering digunakan dalam proses pembuatan majalah, koran, ataupun katalog. Namun, metode grafur ini juga sangat efektif digunakan untuk pencetakan uang karena metode ini dapat menghasilkan spesifikasi pencetakan yang lebih efisiensi dan membuat keamanan uang lebih terjamin. Pencetakan grafur adalah salah satu teknologi utama yang digunakan saat ini. Prinsip dasar pencetakan grafur mirip dengan pencetakan roll tembaga terukir. Jadi langkah awalnya adalah mengukir silinder pola logam. Dalam operasi pencetakan modern, permukaan silinder logam diukir dengan mesin ukiran otomatis yang dilengkapi kepala berlian untuk mengetsa permukaan logam. Mesin grafir dikendalikan oleh sistem komputer untuk memastikan keakuratan proses grafir. Unit pencetakan terdiri dari silinder pola, silinder perabot warna, dan bilah silinder dokter. Dalam operasi pencetakan, setiap silinder menangkap tinta pewarna dispensasi dari setiap warna silinder perabot, dan semua kelebihan tinta di permukaan dihilangkan atau digores oleh pisau dokter sehingga tinta hanya tertahan di area pola tergores. Setelah tekanan diterapkan pada silinder pola dan kertas, tinta dicetak ke atas kertas. Dengan teknologi saat ini, kecepatan cetak lebih dari 100 meter per menit dalam dicapai dan dapat mengakomodasi desain sebanyak 10 warna. Tinta pewarna dispersasi diperlukan karena kecepatan operasi yang tinggi, dan untuk mencegah kerutan dan disintegrasi, tinta dispensasi proses ini biasanya diformulasikan dengan pelarut yang mudah menguap seperti sulingan minyak bumi. Pencetakan grafur adalah sistem pencetakan volume tinggi, terutama karena volume pencetakan perlu disimbangkan dengan biaya pemasangan silinder dan kertas yang tinggi. Meskipun demikian, ada banyak keuntungan untuk teknologi ini. Yang pertama, detail yang sangat halus dan efek rona warna dalam mesin yang dapat dicapai. Kesalahan cetak dapat ditemukan pada kertas sebelum mencetak pada kain. Dapat digunakan untuk mencetak kain yang elastis dan tidak stabil. Ini adalah proses kering sehingga tidak perlu dikukus atau dicuci dan biaya peralatan lebih rendah. Baiklah, demikian penjelasan tentang metode pencetakan grafur. Screen printing atau sablon. Screen printing adalah proses cetak yang menggunakan layar kain yang dilapisi dengan emulsi fotoreaktif. Pertama kali ditemukan di Tiongkok, lalu dikembangkan di Jepang untuk mencetak motif kain kimono. Desain yang akan dicetak ditempatkan di atas layar dan tinta ditekan melalui lubang pada layar menggunakan spatula atau roll. Screen printing umumnya digunakan untuk mencetak kain, spanduk, dan poster. Proses ini juga dapat digunakan untuk mencetak kemasan produk atau untuk mencetak pada media yang tidak memiliki serapan atau memiliki serapan minim seperti plastik. Nah, selanjutnya adalah litografi. Litografi atau biasa disebut juga cetak datar atau offset litografi adalah suatu teknik mencetak dengan menggunakan plat yang datar sebagai acuan cetak. Litografi secara definisi berarti menulis di atas batu atau stone writing. Cetak offset merupakan teknik cetak yang paling populer di kalangan masyarakat luas dan digunakan untuk mencetak brosur, pamflet, poster, buku, majalah, surat kabar, buklet, annual report, dan berbagai cetakan lainnya.
Litografi offset melibatkan pencetakan gambar ke permukaan perantara sebelum lembar akhir. Prosesnya dikatakan offset karena pelat tidak bersentuhan langsung dengan kertas, yang menjaga kualitas pelat. Dengan litografi offset, gambar dibalik 2 kali dan muncul pada lembar terakhir dengan cara yang sama, seperti pada batu ataupun pelat. Setelah desain selesai, batu siap diproses atau digores. Lapisan bubuk rosin digosokkan ke batu, diikuti dengan lapisan bubuk talc. Gom Arab atau kombinasi gom Arab dengan larutan asam ringan, kemudian dioleskan ke atas batu. Reaksi kimia antara larutan dan batu akan memperbaiki citra berminyak dari gambar dengan krayon litograf berbahan dasar minyak. Pada saat yang sama, bahan kimia memastikan bahwa area batu yang kosong akan menyerap air dan menolak tinta cetak. Gambar aslinya kemudian dibersihkan dengan pelarut yang dikenal sebagai litotint, yang meninggalkan jejak gambar di atas batu. Untuk memberikan dasar tinta, lapisan aspal kemudian dioleskan ke seluruh permukaan batu dan dibiarkan mengering. Sebelum batu siap untuk diberi tinta, batu itu dibasahi dengan air, yang diserap hanya di area kosong. Tinta kemudian dioleskan ke batu dengan roller. Tinta berbahan dasar minyak akan menempel pada area gambar yang berminyak dan ditolak oleh bagian batu yang lembab. Peredam dan penintaan batu diulangi sampai seluruh gambar ditinta secara meluruh. Untuk membuat litograf multiwarna, batu ataupun matriks tambahan harus digunakan untuk setiap warna yang diinginkan. Selembar kertas yang sama dijalankan melalui mesin cetak berulang kali untuk menambahkan setiap warna, dan kehati-hatian harus dilakukan untuk menyelaraskan batu setiap saat. Setelah batu itu dijalankan melalui press, cetakan yang dihasilkan di atas kertas menampilkan gambar yang terbalik dari komposisi asli yang digambar di atas batu tersebut. Dan yang terakhir adalah teknik digital printing. Digital printing merupakan metode percetakan atau metode printing yang dimana menggunakan teknologi digital dan tidak menggunakan teknologi konvensional pada sebelumnya. Nah, digital printing ini jauh lebih efisien dibandingkan metode konvensional, di mana produk yang akan dihasilkan lebih banyak dibandingkan metode konvensional. Produk yang dihasilkan lebih banyak dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, penggunaan digital printing menjadi lebih efisien dan lebih berkembang pada era sekarang ini. Nah, pada digital printing ini juga tidak terdapat penggunaan atau pengaplikasian penekanan serta penggunaan kuas seperti metode konvensional. Dalam mesin digital printing, yang dimana gambar dan tulisan akan ditransfer ke mesin dan kemudian mesin tersebut akan mencetak pada media cetak seperti kain ataupun kertas. Nah, itu tadi penjelasan mengenai teknologi biopolimer turunan selulosa. Saya Putri Dumulyanti bersama rekan-rekan saya pamit undur diri. Semoga video kami ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari kami, terima kasih. Dadah. Down, yeah. I've been feeling so